Matahari siang menggantung tegak lurus di atas langit Baghdad, menumpahkan cahaya keemasan yang memantul menyilaukan pada kubah-kubah masjid dan menara istana. Kota itu, yang biasanya didengungkan sebagai permata dunia dan pusat peradaban, sedang menikmati ritme kesehariannya yang damai. Aroma rempah-rempah, kayu manis, jintan, dan safron menguar dari pasar-pasar yang padat, bercampur dengan debu halus padang pasir yang terbawa angin sepoi-sepoi. Sungai Tigris mengalir tenang, membelah kota seperti urat nadi yang memberi kehidupan. Riaknya berkilauan membiaskan sejarah panjang kejayaan dinasti Abbasiyah. Namun, ketenangan itu hanyalah permukaan air yang sebentar lagi akan dilempari batu besar. Di gerbang utama kota, debu mengepul menandakan kedatangan rombongan asing. Bukan pedagang sutra dari Tiongkok, bukan pula saudagar rempah dari Hindia. 10 sosok manusia melangkah dengan irama yang ganjil dan serempak. Penampilan mereka sangat mencolok, kontras dengan penduduk lokal yang mengenakan gamis putih atau tunik berwarna tanah. Ke-10 orang itu mengenakan jubah panjang berwarna oranye menyala, warna yang seolah menantang teriknya matahari gurun. Kepala mereka pelontos, licin memantulkan cahaya, dan wajah mereka dihiasi senyum tipis yang merendahkan. Biksu-biksu dari negeri atas angin itu berhenti tepat di hadapan penjaga gerbang. Postur mereka tegak, dagu diangkat sedikit terlalu tinggi. "Berhenti!" seru kepala penjaga, tangannya refleks memegang gagang pedang di pinggangnya. "Sebutkan nama dan tujuan kalian memasuki kota perdamaian ini. Apakah kalian membawa dagangan atau utusan diplomatik?" Pemimpin rombongan biksu itu, seorang pria tua dengan tatapan mata yang tajam menyerupai elang yang sedang mengincar mangsa, melangkah maju. Ia tidak membungkuk, tidak memberi salam hormat. Ia hanya menatap si penjaga dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menaksir harga seekor kambing di pasar hewan. "Dagangan," suaranya berat, namun mengandung nada cemooh yang kental. "Kami tidak datang untuk menjual kain usang atau rempah murahan yang kalian puja-puja itu. Kami juga bukan utusan yang membawa surat manis penuh kepalsuan." Si penjaga mengerutkan kening, tersinggung. "Jaga bicaramu, asing. Ini adalah Baghdad, tanah baginda Raja Harun al-Rashid. Sopan santun adalah mata uang yang berlaku di sini." Biksu itu tertawa pendek, sebuah suara kering yang tidak menyentuh matanya. "Sopan santun adalah masker bagi mereka yang lemah akalnya. Kami datang dari negeri atas angin dengan satu tujuan, pembuktian. Kami mendengar desas-desus bahwa kota ini adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Tapi bagi kami, dari apa yang kami lihat sejauh ini," ia menyapu pandangannya ke arah kerumunan penduduk yang mulai menonton, "Baghdad hanyalah sarang semut yang sibuk namun tak bertujuan. Sarang orang-orang bodoh yang merasa dirinya pintar." Darah si penjaga mendidih seketika. "Kau menghina kami di depan gerbang rumah kami sendiri?" "Itu bukan penghinaan jika itu adalah kebenaran," sahut biksu itu dengan tenang. "Bawalah kami kepada rajamu dan kumpulkan semua orang yang kalian anggap pintar. Kami ingin melihat apakah ada satu saja otak yang berfungsi di kota ini, atau apakah kepala kalian hanya berisi pasir gurun." Berita tentang insolensi itu merambat lebih cepat daripada api yang memakan rumput kering. Dari mulut penjaga ke telinga pedagang, dari pelayan istana hingga ke ruang singgasana. Di dalam aula istana yang megah, Baginda Raja Harun al-Rashid sedang menikmati anggur dan syair ketika kepala pengawal menerobos masuk dengan napas terengah-engah dan wajah pucat pasi. Setelah mendengar laporan lengkap tentang penghinaan di gerbang kota, gelas anggur di tangan Baginda Raja gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena murka yang tertahan. "Mereka menyebut rakyatku bodoh?" Suara Harun al-Rashid bergemuruh rendah, memantul di dinding-dinding marmer. "Mereka berani menginjakan kaki di tanah para cendekiawan dan meludahi wajah kita?" "Benar, Baginda," jawab pengawal itu dengan kepala tertunduk dalam. "Mereka menolak pergi sebelum beradu kecerdasan. Mereka menantang kehormatan Baghdad." Raja bangkit dari singgasananya, jubah kebesarannya berdesir cajap. "Baiklah,
Jika mereka menginginkan perang akal, kita akan berikan mereka badai. Panggil semua orang, panggil Syekh Abdullah ahli tafsir, panggil Al-Khwarizmi sang ahli hitung, panggil para penyair, ahli nujum, filosof dan sejarawan. Kosongkan perpustakaan Baitul Hikmah jika perlu, bawa mereka semua ke sini. Sore harinya, aula istana telah berubah menjadi lautan manusia. Di satu sisi, berdiri jajaran ulama dan cendekiawan terbaik yang dimiliki Baghdad, mengenakan surban-surban besar dan jubah sutra yang melambangkan status keilmuan mereka. Wajah mereka serius, penuh wibawa. Di seberang mereka, berdiri 10 biksu berjubah oranye itu. Mereka tampak kecil di tengah kemegahan arsitektur Islam yang dipenuhi kaligrafi emas, namun aura kesombongan mereka membuat mereka tampak raksasa. Suasana tegang, air terasa berat seolah oksigen tersedot habis oleh antisipasi ribuan pasang mata. Raja Harun al-Rashid menatap tajam dari singgasananya. "Kalian telah datang jauh-jauh hanya untuk menghina negeriku," ucap raja dengan suara berwibawa. "Sekarang buktikanlah dasar dari kesombongan kalian itu. Orang-orang terpintar di negeriku sudah berkumpul." Ketua biksu itu maju selangkah. Ia tidak tampak terintimidasi sedikit pun oleh kehadiran ratusan cendekiawan di hadapannya. Ia justru tersenyum miring, sebuah senyum yang meremehkan. "Bagus. Mari kita lihat apakah pintar di sini bermakna sama dengan di negeri kami. Pertanyaan saya sederhana." Biksu itu merogoh jabah jubahnya, namun tidak mengeluarkan apa-apa. Ia hanya mengangkat tangannya ke udara, menunjuk langit-langit kubah istana yang dilukis menyerupai cakrawala. "Wahai orang-orang bijak Baghdad, kalian sering berkata bahwa langit adalah atap dunia dan bumi adalah wadahnya. Jika kita asumsikan langit adalah sebuah mangkuk terbalik yang menaungi kita, pertanyaan saya adalah, di manakah letak sendoknya?" Keheningan melanda aula. Para ulama saling berpandangan. Alis mereka bertaut. Mereka mengharapkan pertanyaan tentang teologi, tentang pergerakan bintang, tentang hitungan aljabar yang rumit, atau tentang sejarah peradaban kuno. Namun, pertanyaan ini tidak masuk akal. Ini absurd. Seorang ahli falak, astronomi, memberanikan diri maju. "Tuan Biksu, pertanyaan Anda cacat logika. Langit bukanlah benda padat seperti mangkuk keramik. Itu adalah hamparan gas dan benda langit yang..." Potong biksu itu dengan kasar, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Teori. Kalian bersembunyi di balik buku tebal. Aku bertanya tentang filosofi bentuk. Jika ada wadah, harus ada alat untuk memanfaatkannya. Jika langit adalah mangkuk sup kehidupan, di mana sendok untuk mengaduknya? Jika kau tak bisa menunjuk letaknya, berarti pengetahuanmu tentang semesta ini tidak lengkap." Ahli falak itu terdiam, mulutnya sedikit terbuka, bingung harus menjawab kegilaan macam apa ini. Wajahnya memerah karena malu, lalu ia mundur perlahan ke dalam barisan. Biksu kedua maju. "Baiklah, mungkin itu terlalu sulit. Mari yang lebih mudah. Aku melihat kalian semua punya bayangan, tapi pernahkah kalian melihat bayangan dari angin? Jika angin itu ada, buktikan warnanya." Lagi-lagi keheningan yang menyakitkan. Seorang penyair mencoba menjawab dengan metafora tentang debu dan daun yang berterbangan, tapi biksu itu tertawa terbahak-bahak. "Aku minta bukti warna, bukan puisi cengeng," hardiknya. Satu persatu ulama terbaik Baghdad maju, dan satu persatu pula mereka terpental mundur. Pertanyaan-pertanyaan para biksu itu bukanlah pertanyaan ilmu pengetahuan. Itu adalah teka-teki gila yang dirancang untuk mematahkan logika rasional. Berapa berat rasa kantuk? Kemana perginya gelap saat lampu dinyalakan? Siapa yang lebih dulu ada, perut atau rasa lapar? Wajah Harun al-Rashid berubah dari merah padam karena marah menjadi pucat karena cemas. Ia melihat pilar-pilar intelektual kerajaannya runtuh di hadapan 10 orang asing yang memainkan kata-kata seperti sirkus. Ia melihat keringat dingin mengucur di dahi penasihat utamanya. Ia mendengar bisik-bisik keraguan dari para menteri. Reputasi Baghdad sebagai suar ilmu pengetahuan sedang dipadamkan bukan dengan pedang, melainkan dengan lelucon yang tak terdebak. Biksu ketua kembali berbicara. Kali ini suaranya lebih keras, menggema memantul di dinding haula yang sunyi senyap.
Hanya inikah kemampuan Baghdad? Kami jauh-jauh datang menyeberangi samudra hanya untuk menemukan sekumpulan orang yang bahkan tidak tahu di mana sendok langit berada. Sungguh menyedihkan. Raja Harun al-Rashid meremas pegangan singhasananya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa malu yang amat sangat menjalar di dadanya. Ia tidak bisa membiarkan ini. Jika ia gagal di sini, wibawa kekhalifahan akan menjadi bahan tertawaan hingga ke ujung dunia. Tapi siapa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang tidak masuk akal? Logika Aristoteles tidak mempan di sini. Dalil-dalil agama tidak relevan bagi mereka. Matematika tidak bisa menghitung kegilaan. Untuk melawan kegilaan, pikir raja, aku tidak butuh orang waras. Aku butuh seseorang yang pikirannya melompat keluar dari kotak. Seseorang yang melihat dunia dengan cara yang terbalik. Sebuah nama terlintas di benaknya. Sebuah nama yang biasanya membawa sakit kepala, namun kali ini membawa secerah harapan. Abu Nawas. Ya, si cerdik yang sering kali menjengkelkan itu. Hanya Abu Nawas yang memiliki logika meliuk-liuk seperti ular. Hanya dia yang bisa menjawab pertanyaan bodoh dengan jawaban yang lebih bodoh namun tak terbantahkan. Raja Harun al-Rashid mencondongkan tubuhnya ke arah Panglima Pengawal. Matanya berkilat dengan keputusan bulat. "Panglima," bisik raja namun suaranya tajam menusuk. "Hamba, Baginda." "Cari Abu Nawas," perintah raja dengan nada mendesak yang tak bisa ditawar. Geledah setiap kedai kopi, setiap sudut pasar, atau bahkan kuburan sekalipun. Temukan dia sekarang juga, seret dia ke sini, hidup atau mati, suka atau tidak suka. Raja kembali menatap para biksu yang sedang tertawa-tawa mengejek para ulama. Dalam hati, Raja Harun al-Rashid bergumam, "Kalian ingin bermain gila? Tunggulah, aku akan mendatangkan rajanya orang gila." "Cepat!" bentak raja ketika melihat panglimanya masih terpaku sejenak dan bertingkah benar. "Panglima, itu harus terbayar." Panglima itu mengangguk tegas, berbalik badan, dan berlari keluar haula dengan langkah berdebum, meninggalkan ruangan yang penuh dengan bau keputusasaan dan aroma kemenangan prematur dari para tamu berjubah oranye. Di luar, matahari mulai condong ke barat, seolah memberi waktu yang semakin sempit bagi Baghdad untuk menyelamatkan harga dirinya. Debu jalanan kota Baghdad mengepul di bawah terik matahari siang yang menyengat, terangkat oleh derap langkah kaki kuda para prajurit istana yang berpacu dengan waktu. Wajah-wajah mereka tegang, keringat membasahi seragam kebesaran yang biasanya tampak gagah, namun kini terlihat kusut oleh kepanikan. Perintah Baginda Raja Harun al-Rashid bergema di telinga mereka seperti lonceng kematian. Temukan Abu Nawas, atau reputasi kekhalifahan ini akan hancur menjadi debu di bawah kaki para pendatang asing yang sombong itu. Di sebuah sudut kota yang jauh dari hiruk-pikuk pasar utama, di bawah naungan pohon kurma tua yang daun-daunnya mulai menguning dan terkulai lelah, suasana justru sangat kontras. Di sana, duduklah seorang pria paruh baya dengan serban yang melilit kepalanya secara asal-asalan. Bajunya longgar, berbahan katun kasar yang sudah memudar warnanya karena terlalu sering dicuci dan dijemur di bawah matahari gurun. Ia adalah Abu Nawas. Namun, yang membuat pemandangan itu ganjil bukanlah penampilannya, melainkan lawan bicaranya. Abu Nawas sedang duduk bersila, menatap tajam ke arah seekor keledai dekil yang berdiri dengan malas di hadapannya. Hewan itu tampak tidak terurus, dengan beberapa bagian bulu yang rontok dan tatapan mata yang sayu, seolah-olah ia menanggung beban kebodohan seluruh dunia di punggungnya. Mulut keledai itu bergerak perlahan, mengunyah sisa-sisa rumput kering dengan ritme yang menjemukan. "Kau tahu," gumam Abu Nawas dengan nada serius, seolah sedang berbicara dengan seorang filsuf besar, "masalah manusia itu sebenarnya sederhana. Mereka terlalu sibuk mencari jawaban di langit, sampai lupa kalau kakinya masih memijak kotoran di bumi. Bagaimana menurutmu, wahai sahabat berbulu?" Keledai itu hanya mendengus, mengibaskan ekornya untuk mengusir lalat yang hinggap di pantatnya. Jawaban yang sangat mendalam," angguk Abu Nawas. "Diam adalah emas, dan kibasan ekor adalah penolakan terhadap kesia-siaan duniawi. Kau memang guru yang bijak."
Kedamaian filosofis itu mendadak pecah ketika rombongan prajurit istana mengepung tempat itu. Kepala pengawal, seorang pria bertubuh besar dengan kumis melintang yang kini tampak basah oleh keringat, lompat turun dari kudanya. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. "Abu Nawas," serunya, suaranya parau karena debu dan teriakan. "Demi Tuhan, akhirnya kami menemukanmu. Kau harus ikut kami ke istana sekarang juga." Abu Nawas tidak segera menoleh. Ia masih menatap mata keledainya, lalu perlahan memutar lehernya dengan malas. "Pelankan suaramu, Tuan Pengawal. Kau mengganggu diskusi tingkat tinggi kami. Lihat, rekanku jadi kehilangan selera makannya." "Diskusi?" Pengawal itu melongo, matanya beralih antara Abu Nawas dan keledai dekil itu. "Dengan binatang itu? Abu Nawas, ini bukan waktunya untuk lelucon gilamu. Baginda Raja dalam keadaan darurat. Kehormatan Baghdad sedang diinjak-injak oleh sekumpulan biksu asing yang bertanya hal-hal mustahil." Abu Nawas mengangkat sebelah alisnya. Ia mulai tertarik, namun wajahnya tetap datar. "Biksu asing? Pertanyaan mustahil?" Terdengar seperti pekerjaan para ulama besar yang jubahnya wangi dan serbannya rapi. Kenapa mencari orang bodoh yang sedang mengobrol dengan keledai? "Mereka semua gagal," potong pengawal itu. Nada putus asa mulai merembes dalam suaranya. Ia melangkah mendekat, mencengkeram bahu Abu Nawas. "Mereka semua mundur, wajah mereka pucat seperti mayat. Raja Harun al-Rashid secara khusus meminta namamu. Hanya kau, hanya akal bengkokmu itu yang mungkin bisa menyelamatkan wajah Baginda." Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menepuk pelan kaki depan keledainya. "Kau dengar itu? Akal bengkok," katanya. "Padahal kita hanya melihat dunia dari sudut yang berbeda, bukan begitu?" Ia kemudian berdiri, membersihkan debu dari jubahnya yang lusuh. "Baiklah, jika Baginda yang meminta, aku tidak bisa menolak. Tapi, aku punya satu syarat." Pengawal itu mengerutkan kening, curiga. "Syarat? Kau berani mengajukan syarat di saat genting begini? Apa itu? Emas? Tanah?" "Bukan," jawab Abu Nawas santai. Ia melingkarkan lengannya di leher keledainya yang bau apak. "Rekanku ini, dia sedang sakit hati. Dia merasa diremehkan oleh dunia. Jika aku pergi ke istana, dia harus ikut. Dia harus masuk ke dalam aula utama bersamaku." Mata pengawal itu terbelalai lebar, hampir keluar dari rongganya. "Apa kau gila? Membawa keledai dekil, bau dan kotor ini masuk ke balairung istana yang suci, ke hadapan raja dan tamu negara. Kepala kami bisa dipenggal." "Kalau begitu, carilah orang lain," kata Abu Nawas sambil kembali duduk bersila, bersiap melanjutkan diskusinya. "Tanpa dia, otakku macet. Dia adalah sumber inspirasiku. Tidak ada keledai, tidak ada Abu Nawas." Hening sejenak menyelimuti tempat itu, hanya terdengar suara kunyahan si keledai. Pengawal itu tampak bergulat dengan batinnya. Di satu sisi, membawa hewan ternak ke ruang singgasana adalah penghinaan. Di sisi lain, kembali tanpa Abu Nawas berarti menghadapi kemurkaan raja yang jauh lebih mengerikan. "Baiklah," geram pengawal itu akhirnya, menghentakkan kakinya ke tanah. "Bawa dia, bawa hewan terkutuk itu. Tapi jika dia buang kotoran di karpet permadani Persia milik raja, kau yang akan membersihkannya dengan lidahmu." Abu Nawas tersenyum lebar, menepuk punggung keledainya dengan keras. "Ayo sobat, kau akan melihat kemewahan hari ini. Jangan bikin malu bapakmu." Perjalanan menuju istana adalah pemandangan yang menggelikan sekaligus menyedihkan. Diiringi oleh pasukan elit kerajaan yang bersenjata lengkap dan berkuda gagah, Abu Nawas berjalan santai menuntun keledainya yang berjalan terseok-seok. Orang-orang di pasar menepi, berbisik-bisik melihat parade aneh itu. Abu Nawas melambaikan tangan layaknya pahlawan yang baru pulang perang, sementara keledainya sesekali berhenti untuk mengendus sampah di pinggir jalan, memaksa seluruh rombongan kerajaan berhenti mendadak. Sesampainya di gerbang istana, penjaga pintu gerbang sempat menghunus tombak, menolak membiarkan hewan itu masuk. Namun, setelah bentakan keras dari kepala pengawal yang sudah diambang histeria, gerbang kayu raksasa itu pun dibuka. Mereka melewati lorong-lorong marmer yang dingin dan megah.
Suara kuku keledai yang beradu dengan lantai batu, tak, 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 terdengar sangat asing di tempat yang biasanya hanya dilalui oleh sandal sutra para menteri. Bau apak dari tubuh hewan itu perlahan mulai bercampur dengan aroma wangi bunga mawar dan melati yang menghiasi taman istana, menciptakan kombinasi bau yang membingungkan indera penciuman. Di depan pintu raksasa Balai Roh Utama, 2 prajurit membuka pintu ganda berlapis emas itu lebar-lebar. Pemandangan di dalam sungguh menyilaukan dan menyesakan. Di ujung ruangan, duduklah Raja Harun al-Rashid di atas singgasana. Wajahnya merah padam menahan amarah dan malu. Di sisi kanan dan kirinya, para wazir dan ulama besar berdiri menunduk, tak berani menatap ke depan. Dan di tengah ruangan, berdiri 10 biksu dengan jubah oranye menyala. Mereka berdiri tegak, dagu terangkat tinggi, memancarkan aura kesombongan yang begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Jubah mereka bersih tanpa noda, dikelilingi oleh aura keemasan dari perhiasan yang mereka kenakan. Ketika Abu Nawas melangkah masuk, waktu seolah berhenti. Ia tidak berjalan sendiri. Di sampingnya, dengan langkah gontai tak berdosa, si keledai dekil ikut masuk. Kontras visual yang terjadi begitu tajam hingga menyakitkan mata. Di satu sisi ada kemegahan, emas, sutra dan intelektualitas yang angkuh. Di sisi lain, ada seorang pria kurus dengan sorban miring, baju kucel, menuntun seekor hewan beban yang bulunya penuh debu jalanan. Ketua biksu, seorang pria tua dengan alis putih tebal dan tongkat berukir naga, menoleh. Matanya memicing, menatap makhluk yang baru masuk itu. Hening sejenak, lalu sebuah tawa meledak. Tawa itu bermula dari ketua biksu, lalu menular kepada 9 biksu lainnya. Gema tawa mereka memantul di dinding-dinding tinggi Balai Rung, sebuah suara yang penuh ejekan dan penghinaan. "Lihatlah," seru ketua biksu itu sambil menunjuk Abu Nawas dengan tongkatnya. Ia menoleh kepada Raja Harun al-Rashid. "Wahai Raja Baghdad, inikah jawabanmu? Setelah semua cendekiawanmu lari ketakutan seperti tikus, kini kau mengirimkan seorang badut jalanan dan seekor keledai. Apakah ini lelucon perpisahan sebelum kau mengakui kekalahanmu?" Para menteri istana menggertakkan gigi, merasa terhina namun tak bisa berbuat apa-apa. Raja Harun al-Rashid mencengkram lengan singgasananya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan memohon, sekaligus memperingatkan, lakukan sesuatu, atau kita semua tamat. Abu Nawas, di tengah badai tawa yang merendahkan itu, justru tampak tenang. Ia tidak menunduk, tidak juga gemetar. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah wortel layu dan memberikannya kepada keledainya. Hewan itu mengunyahnya dengan bunyi krak-krak yang keras. Suaranya memotong tawa para biksu, membuat suasana menjadi canggung. Dengan perlahan, Abu Nawas berjalan maju mendekati para biksu, menyeret keledainya agar berdiri tepat di hadapan mereka. Bau tubuh keledai itu langsung menyerbu hidung para biksu yang terbiasa dengan wewangian dupa, membuat beberapa dari mereka mengernyit jijik dan menutup hidung dengan lengan jubah sutra mereka. "Tertawalah sepuas kalian, tuan-tuan yang terhormat," ucap Abu Nawas. Suaranya tidak keras, namun jernih dan penuh wibawa yang aneh. Ia tersenyum, bukan senyum takut, melainkan senyum seseorang yang tahu sebuah rahasia yang tidak diketahui orang lain. Ketua biksu itu mendengus, mengibaskan tangannya di depan hidung. "Kecerdasan? Kau membawa hewan ternak dalam perdebatan filsafat dan bicara soal kecerdasan. Apa kau ingin kami berdebat dengan keledai ini?" "Oh, jangan salah paham," jawab Abu Nawas dengan nada sopan yang dibuat-buat. Ia menepuk leher keledainya dengan sayang. "Saya hanyalah penerjemah. Sebenarnya yang merasa tersinggung dengan kesombongan kalian bukan saya, tapi dia. Keledai saya ini mendengar kabar bahwa ada orang-orang dari negeri atas angin yang merasa paling pintar di dunia. Dia beristihar ingin datang. Katanya, dia ingin melihat apakah kecerdasan kalian bisa melampaui kecerdasan seekor keledai Baghdad yang paling bodoh sekalipun." Ketua biksu itu membelalak marah. Wajahnya yang tadinya penuh tawa, kini merah padam karena tersinggung. "Kau berani menyamakan kami dengan binatang kotor ini? Kau menghina kami, Raja."
Bukan menghina, potong Abu Nawas cepat. Matanya berkilat tajam. Hanya menawarkan tantangan yang sepadan. Jika kalian memang pintar, tentu mengalahkan saya dan asisten berkaki 4 ini adalah hal yang mudah, bukan? Atau kalian takut kalah berdebat dengan seekor keledai Baghdad? Tantangan itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Abu Nawas telah membalikkan keadaan. Jika para biksu menolak, mereka terlihat takut pada keledai. Jika mereka menerima, mereka harus merendahkan diri meladeni orang gila. Ketua biksu itu menatap tajam ke dalam mata Abu Nawas, mencoba mencari ketakutan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan samudra yang dalam. Ia kemudian melirik keledai yang kini sedang menguap lebar, memperlihatkan giginya yang kuning besar. Baik, desis ketua biksu itu dengan suara dingin yang menusuk batu. Jika kau ingin dipermalukan bersama hewanmu, kami akan kabulkan. Tapi ingat, ketika kau gagal menjawab, bukan hanya kau yang akan kami tertawakan, tapi seluruh negeri ini akan kami cap sebagai negeri orang-orang dungu selamanya. Abu Nawas membungkuk sedikit, sebuah gestur hormat yang penuh sarkasme. Silahkan Tuan, lemparkan pertanyaan terberatmu. Asisten saya sudah tidak sabar ingin pulang tidur. Di atas singgasana, Raja Harun al-Rashid menghembuskan nafas yang sedari tadi ditahannya. Harapan itu tipis, setipis benang laba-laba. Namun kini, benang itu ada di tangan seorang pria dekil dan keledainya. Pertarungan akal yang sesungguhnya baru saja akan bermulai. Suasana di dalam aula agung Istana Baghdad berubah menjadi hening, sebuah keheningan yang tegang dan penuh antisipasi. Gema tawa ejekan dari para biksu negeri atas angin perlahan surut, namun sisa-sisa senyum meremehkan masih terpatri jelas di wajah-wajah mereka. Cahaya matahari yang menembus celah-celah pilar marmer memantul pada jubah orange keemasan para tamu asing itu, menciptakan aura superioritas yang menyilaukan. Di hadapan mereka, berdiri Abu Nawas dengan pakaian sederhananya yang agak kusam, memegang tali kekang seekor keledai yang tampak bosan, dan sesekali mengibaskan ekornya untuk mengusir lalat. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan punggung tegak, jemarinya mencengkram lengan kursi berukir emas itu dengan erat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini bukan sekadar pertunjukan hiburan, ini adalah pertaruhan harga diri kekhalifahan. Jika Abu Nawas gagal, Baghdad akan menjadi bahan tertawaan dunia. Ketua biksu, seorang pria bertubuh tinggi dengan raut wajah keras dan mata yang menyipit licik, melangkah maju. Langkah kakinya berdentum pelan namun berwibawa di atas lantai istana. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung serban yang miring, lalu mendengus pelan. "Baiklah, wahai orang yang mengaku pintar." Suara ketua biksu itu menggelegar, memecah kesunyian. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah ingin memeluk seluruh ruangan dengan kesombongannya. "Jika kau dan hewan buruk rupa ini memang mewakili kecerdasan Baghdad, buktikanlah. Aku tidak akan membuang waktu dengan basa-basi." Abu Nawas hanya tersenyum simpul, lalu menepuk leher keledainya dengan sayang. "Silakan, Tuan Yang Agung. Keledai saya sudah tidak sabar ingin pulang untuk makan siang, jadi sebaiknya Anda bertanya yang sulit sekalian." Wajah ketua biksu merah padam karena merasa disepelekan. Ia menunjuk ke lantai dengan telunjuknya yang dihiasi cincin batu giok besar. "Pertanyaan pertama dariku adalah dasar dari segala pengetahuan geografi. Katakan padaku, tepat di manakah titik tengah dunia ini?" Para menteri dan ulama istana menahan napas. Itu adalah pertanyaan jebakan yang klasik namun mematikan. Tidak ada alat ukur di zaman itu yang mampu menentukan presisi matematis seperti itu. Jika Abu Nawas menunjuk sembarang tempat, biksu itu pasti akan mengeluarkan peta atau perhitungan rumit untuk menyalahkannya. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia justru berjalan berputar-putar dengan gaya teatrikal, menyeret tongkat kayunya di lantai, seolah sedang melakukan perhitungan gaib. Matanya terpejam, mulutnya komat-kamit. Kemudian dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan semua orang, ia melompat turun dari sisi keledainya dan menancapkan tongkat kayunya dengan keras di lantai marmer, tepat beberapa inci di depan kuku jempol kaki kiri depan keledainya. Suara
retak dari benturan kayu dan marmer menggema. "Di sini," jawab Abu Nawas lantang, matanya menatap tajam ke arah ketua biksu. "Tepat di titik tongkat ini menancap, di depan kuku jempol kiri keledai saya. Inilah titik tengah dunia yang paling akurat, presisi, dan tak terbantahkan." Ketua biksu itu ternganga sejenak, lalu tertawa mencemooh. "Omong kosong apa ini? Bagaimana kau bisa seyakin itu? Apa buktinya?" Abu Nawas hanya tersenyum simpul, lalu menepuk leher keledainya dengan sayang. "Buktinya? Oh, itu mudah. Jika Tuan tidak percaya, silahkan Tuan ukur sendiri tanah ini dari ujung timur ke barat, lalu dari utara ke selatan. Gunakan tali, rantai, atau langkah kaki Tuan. Jika hitungan Tuan meleset barang 1 mm saja dari titik tongkat saya, maka saya bersedia mengakui bahwa saya salah. Tapi, sebelum Tuan selesai mengukurnya, tongkat itu tidak boleh bergeser." Hening kembali menyelimuti ruangan. Para ulama Baghdad mulai tersenyum tipis, menyadari kecerdikan jawaban itu. Beban pembuktian kini berbalik. Mustahil bagi sang biksu untuk mengukur keliling bumi saat itu juga. Wajah ketua biksu berubah menjadi ungu menahan geram. Ia sadar telah dipermainkan oleh logika terbalik. Ia tidak bisa membuktikan Abu Nawas salah tanpa melakukan hal yang mustahil. Dengan mendengus kasar, ia mundur selangkah, memberi kode kepada biksu kedua untuk maju. Biksu kedua, yang sedikit lebih gemuk dengan wajah yang selalu tampak berminyak, maju dengan langkah percaya diri. Ia yakin pertanyaan fisiknya akan lebih sulit dipatahkan. Ia menatap langit-langit aula yang tinggi, lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan merendahkan. "Kau mungkin pandai bersilat lidah soal tanah, tapi mari kita bicara soal langit," ujar biksu kedua dengan nada menghina. "Sebagai orang bijak, kau pasti tahu rahasia semesta. Katakan padaku, berapa jumlah pasti bintang yang bertaburan di langit pada malam hari?" Raja Harun al-Rashid menghela napas berat. Ini pertanyaan mustahil lagi. Siapa yang bisa menghitung bintang? Namun Abu Nawas justru tertawa renyah. "Ah, pertanyaan tentang bintang. Kebetulan sekali. Tadi malam saya dan keledai saya baru saja melakukan sensus langit." "Jangan membual," bentak biksu kedua. "Sebutkan angkanya." "Angkanya?" Abu Nawas menepuk badan keledainya yang berbulu lebat dan agak dekil. "Angkanya itu sama persis dengan jumlah bulu yang tumbuh di tubuh keledai ini. Tidak lebih 1 helai, tidak kurang 1 helai." Biksu kedua terbelalak. "Apa? Kau gila? Bagaimana mungkin kau menyamakan bintang yang agung dengan bulu hewan kotor ini?" "Loh, Tuan bertanya jumlahnya, bukan membandingkan kemuliaannya," jawab Abu Nawas enteng. "Jika Tuan tidak percaya, silahkan Tuan hitung sendiri jumlah bulu di tubuh keledai ini. Cabut satu persatu, lalu nanti malam kita hitung bintang di langit bersama-sama. Jika jumlahnya berbeda, silahkan potong leher saya." Keledai Abu Nawas seolah mengerti sedang dibicarakan, meringkik keras dan menggoyangkan badannya membuat debu-debu halus berterbangan dari bulunya. Biksu kedua terdiam 1000 bahasa. Wajahnya memucat membayangkan harus menghitung jutaan helai bulu pada keledai yang bau dan tidak bisa diam. Logika beban pembuktian terbalik kembali menghantam mereka. Ia mundur dengan bibir terkatup rapat, menelan kekalahannya. Suasana di aula istana mulai berubah. Ketegangan yang mencekik perlahan mencair. Raja Harun al-Rashid mulai menyandarkan punggungnya dengan lebih rileks, sudut bibirnya sedikit terangkat. Para biksu yang semula berdiri tegak laksana patung emas, kini mulai tampak gelisah. Mereka saling berbisik, menyadari bahwa lawan mereka bukanlah orang bodoh sembarangan. Melihat dua rekannya gagal, para biksu mengubah strategi. Mereka tidak lagi mengajukan pertanyaan tentang fakta fisik yang mustahil, melainkan beralih ke ranah logika dan teka-teki, berharap bisa menjebak Abu Nawas dalam kesalahan berpikir. Biksu ketiga, seorang pria kurus dengan tatapan tajam, melangkah maju. "Cukup dengan tebak-tebakan anak kecil," katanya dingin. "Mari bicara logika kausalitas. Jawablah, mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Pertanyaan klasik ini sering membuat para filsuf berdebat hingga pagi tanpa kesimpulan. Namun Abu Nawas menjawab secepat kilat.
Telur. Alasannya, desak biksu itu siap menyanggah. Karena ayam tidak mungkin bisa bertelur jika dia belum pernah menjadi telur. Tapi Tuhan bisa menciptakan telur tanpa perlu ayam mengeraminya. Sama mudahnya seperti Tuhan menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, jawab Abu Nawas. Lalu menambahkan dengan cengiran khasnya. Lagi pula kalau di pasar Baghdad, telur selalu digelar lebih dulu di meja dagangan sebelum ayam potong datang. Jawaban yang menggabungkan teologi sederhana dan realitas pasar itu membuat beberapa pengawal istana terkekeh pelan. Sang biksu ketiga tertegun. Argumen filosofis rumit yang sudah ia siapkan di kepalanya mendadak menjadi tidak relevan di hadapan jawaban yang begitu pragmatis. Tanpa memberi jeda, biksu keempat langsung menyerang. Jika takdir sudah ditentukan Tuhan, untuk apa manusia berusaha? Bukankah usaha itu sia-sia jika takdir berkata lain? Ini adalah pertanyaan jebakan teologis yang berbahaya. Salah jawab, Abu Nawas bisa dituduh sesat. Abu Nawas turun dari keledainya, berjalan mendekati biksu keempat itu. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya seolah hendak menampar wajah sang biksu. Biksu itu sontak mundur dan menangkis dengan tangannya. "Kenapa kau menghindar?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja untuk menghindari tamparanmu, bodoh," hardik biksu itu. "Nah," kata Abu Nawas dengan senyum lebar, "jika kau percaya takdir mutlak tanpa usaha, seharusnya kau diam saja. Jika memang takdirmu ditampar, kau akan kena. Jika tidak, tanganku akan meleset sendiri. Tapi kau berusaha menghindar, itu membuktikan bahwa usahamu adalah bagian dari takdirmu untuk tidak kena tampar. Takdir dan usaha itu seperti dua kaki saat berjalan. Kau tidak bisa melangkah hanya dengan satu kaki." Biksu keempat terdiam, tangannya masih dalam posisi menangkis di udara. Terlihat konyol. Ia menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya merah padam karena malu telah dijebak oleh refleksnya sendiri. Serangan terus berlanjut. Biksu kelima maju dengan pertanyaan yang dianggapnya sangat berat. "Katakan padaku, apa yang lebih berat dari gunung, lebih luas dari samudra, dan lebih cepat dari angin?" Abu Nawas mengelus dagunya, berpura-pura berpikir keras. Ia menoleh pada Raja Harun al-Rashid, lalu kembali ke biksu itu. "Itu mudah. Yang lebih berat dari gunung adalah janji yang harus ditepati oleh orang yang tidak mampu. Yang lebih luas dari samudra adalah nafsu manusia yang tidak pernah puas. Dan yang lebih cepat dari angin adalah pikiran orang yang sedang melamun. Baru sedetik lalu dia di sini, sedetik kemudian dia sudah membayangkan dirinya menjadi raja di negeri antah berantah." Sindiran halus tentang nafsu yang tak pernah puas dan membayangkan diri menjadi raja itu menohok tepat ke jantung kesombongan para biksu yang datang jauh-jauh hanya untuk pamer kepintaran. Mereka mulai tampak goyah. Jubah emas mereka yang tadi terlihat megah, kini tampak seperti kostum badut yang terlalu mencolok. Keringat mulai bercucuran di dahi para tamu dari negeri atas angin itu. Di sisi lain, Abu Nawas justru tampak semakin segar. Ia bahkan sempat mengambil sebuah apel dari saku bajunya, menggosoknya ke jubah yang kusut lalu menggigitnya dengan suara krak yang renyah di tengah aula yang hening. Keledainya ikut mengunyah, entah apa yang dimakannya, mungkin rumbai karpet istana, namun tak ada penjaga yang berani melarang. Matahari mulai condong ke barat, mengubah cahaya di dalam aula menjadi lebih jingga. Pertarungan akal ini belum berakhir, namun angin kemenangan mulai berhembus ke arah tuan rumah. Raja Harun al-Rashid kini duduk dengan santai, satu kakinya ditumpangkan ke kaki yang lain, menikmati pertunjukan terbaik yang pernah ia saksikan dalam bertahun-tahun. Ia melihat bagaimana Abu Nawas, dengan segala kesederhanaan dan kegilaannya, sedang melucuti harga diri para intelektual sombong itu lapis demi lapis, tanpa perlu menghunus pedang sedikit pun. Namun para biksu belum mau menyerah sepenuhnya. Mereka masih memiliki beberapa anggota yang belum maju, dan pertanyaan-pertanyaan mereka semakin lama, semakin terdengar putus asa namun juga semakin rumit. "Apa yang ada tapi tidak bisa dilihat, ada di mana-mana tapi tidak memakan tempat?" tanya salah seorang biksu dengan napas memburu. "Kentut yang tidak berbunyi," jawab Abu Nawas cepat, memicu ledakan tawa tertahan dari para menteri. Wajah para biksu kini benar-benar gelap. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan ulama kaku yang bisa didebat dengan dalil, melainkan seorang penyair jalanan yang memiliki logika selicin belut. Setiap serangan yang mereka lancarkan justru dipantulkan kembali dengan lelucon yang menyakitkan. Suasana kini sepenuhnya milik Abu Nawas. Ia berdiri di tengah aula, bersandar pada keledainya, menatap sisa biksu yang belum bertanya dengan tatapan menantang namun jenaka.
Masih ada lagi kah? Keledai saya mulai mengantuk mendengarkan pertanyaan kalian yang maaf saja kurang berbobot. Ucapnya santai. Pernyataan itu membuat telinga para biksu panas. Mereka saling memandang, mencari siapa yang masih memiliki keberanian untuk maju menghadapi si gila dari Baghdad ini. Kecongkakan yang mereka bawa saat memasuki gerbang istana kini telah luntur, berganti dengan kewaspadaan dan rasa takut akan dipermalukan lebih jauh. Suasana di dalam aula istana Baghdad yang megah kini terasa jauh berbeda dibandingkan 1 jam sebelumnya. Jika di awal kedatangan rombongan biksu dari negeri atas angin, udara terasa sesak oleh intimidasi dan aroma kesombongan, kini angin segar seolah mulai berhembus, membawa serta harapan yang sempat layu di hati Baginda Raja Harun al-Rashid. Lantai marmer yang dingin menjadi saksi bisu bagaimana keringat dingin mulai menetes di pelipis para tamu berjubah oranye itu. Abu Nawas, sosok yang menjadi pusat perhatian, berdiri dengan postur yang jauh dari kata kesatria. Ia bersandar malas pada perut keledainya yang buncit, seolah-olah perdebatan nasib intelektual Baghdad ini tak lebih penting daripada tawar-menawar harga sayur di pasar. Keledainya pun setali 3 uang, sesekali mengibaskan ekor untuk mengusir lalat, sama sekali tidak terintimidasi oleh kehadiran para cendekiawan asing tersebut. Melihat rekan-rekannya berguguran oleh logika nyeleneh Abu Nawas, biksu ke-6 melangkah maju. Ia adalah sosok yang kurus kering dengan tatapan mata yang tajam dan cekung, menyiratkan bahwa ia adalah tipe pemikir yang menghabiskan hidupnya dalam perenungan abstrak. Ia sadar, pertanyaan logika matematika atau teka-teki alam seperti bintang dan ayam tak akan mempan. Ia harus menyerang Abu Nawas di ranah yang tak tersentuh, filsafat metafisika. Biksu itu merapikan jubahnya, mengangkat dagu tinggi-tinggi dan berbicara dengan suara yang sengaja dibuat berat dan bergema. "Wahai orang yang mengaku cerdik," mulainya dengan nada meremehkan. "Engkau mungkin bisa menghitung bulu hewan kotor itu, tetapi apakah akalmu mampu menjangkau esensi ketiadaan? Pertanyaanku adalah, jika ada adalah bayangan dari tiada, dan tiada adalah wadah dari segala ada, manakah yang lebih dahulu tercipta? Kehampaan yang menunggu isi, atau isi yang menciptakan ruang kehampaan?" Hening menyelimuti ruangan. Para menteri saling berpandangan dengan kening berkerut. Raja Harun al-Rashid memijat pelipisnya. Pertanyaan ini sungguh memusingkan dan terdengar seperti omong kosong yang dibungkus kata-kata indah. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menguap lebar-lebar, lalu menepuk leher keledainya. "Wahai sahabatku yang bijak," ucap Abu Nawas keras-keras pada hewannya. "Tamu kita ini bertanya tentang mangkok kosong dan isi supnya, tapi dengan bahasa yang membuat kepala pusing. Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas kemudian melakukan hal yang tak terduga. Ia menjinjitkan kakinya, mendekatkan telinganya ke moncong keledai itu seolah sedang mendengarkan rahasia negara paling penting. Keledai itu yang kebetulan sedang mengunyah sisa rumput di mulutnya, mendengus pelan. Oh begitu." Abu Nawas mengangguk-angguk takzim, wajahnya diserius-seriuskan. Tajam sekali analisis kamu." Ia kemudian berbalik menghadap biksu ke-6 dengan wajah polos. "Maafkan keterbatasan saya, Tuan Biksu, tapi menurut rekan berkaki 4 saya ini pertanyaan Tuan itu ibarat rumput kering yang sudah basi," ujar Abu Nawas santai. Wajah biksu ke-6 memerah padam. "Apa maksudmu? Kau menghina kedalaman filosofis pertanyaanku dengan menyamakannya dengan pakan ternak." "Bukan menghina, tapi menjelaskan," potong Abu Nawas cepat. "Rumput kering itu terlihat menggunung dan besar, tetapi ketika dikunyah, tidak ada sarinya, tidak ada airnya, dan hanya membuat tenggorokan serak. Pertanyaan Tuan terdengar besar dan rumit, kehampaan, esensi, wadah, tetapi isinya kosong. Jika tiada adalah wadah, maka ia sudah menjadi ada. Jika isi menciptakan ruang, maka ia butuh tempat.
Itu lingkaran setan yang tidak ada gunanya dibahas, sama seperti mengunyah rumput tua. Keledai saya saja tahu bahwa yang penting itu rumput segar yang nyata, bukan debat tentang esensi rumput. Gelak tawa tertahan terdengar dari deretan kursi para menteri. Analogi sederhana itu meruntuhkan kemegahan kalimat sang biksu dalam sekejap. Filsafat tinggi itu hancur oleh logika perut keledai. Biksu keenam ternganga-nganga, mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, sebelum akhirnya mundur dengan langkah gontai, kehilangan kata-kata. Melihat momentum kini berada di tangannya, Abu Nawas tidak memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Ia melangkah maju, meninggalkan keledainya sejenak, dan menatap tajam ke arah sisa rombongan biksu yang kini tampak gelisah. "Wahai biksu-biksu," suara Abu Nawas kini terdengar lantang, tanpa nada bercanda. "Kalian datang jauh-jauh dari negeri atas angin, menyeberangi lautan dan mendaki gunung, mengaku membawa seluruh ilmu pengetahuan di bawah langit. Kalian bertanya tentang langit, tentang bumi, tentang esensi ketiadaan. Kalian menuntut jawaban atas hal-hal yang jauh di awan." Abu Nawas menunjuk biksu ketujuh yang berdiri tepat di sebelah biksu keenam tadi. "Sekarang izinkan hamba yang bodoh ini bertanya satu hal yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat dekat, yang ada tepat di depan mata kalian setiap hari." Biksu ketujuh itu meneguk ludah, waspada. "Apa pertanyaanmu?" Abu Nawas tersenyum miring. "Tuan biksu, Anda dan rekan di sebelah Anda ini pasti sudah berkelana selama bertahun-tahun, bukan? Makan bersama, tidur di tenda yang sama, berjalan beriringan." "Benar," jawab biksu itu ragu. Nah, Abu Nawas menunjuk janggut lebat biksu di sebelahnya. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah helai rambut di janggut rekan Anda ini? Jawab dengan angka pasti, jangan meleset satu helai pun. Para biksu itu terkesiap. Pertanyaan itu begitu sepele, namun mustahil dijawab. Itu pertanyaan konyol, sergah biksu ketujuh dengan panik. "Mana mungkin aku menghitungnya? Siapa yang peduli dengan jumlah rambut janggut?" "Ah," seru Abu Nawas sambil menudingkan telunjuknya. "Kalian sibuk menghitung bintang di langit yang jaraknya ribuan mil, kalian sibuk memperdebatkan esensi ketiadaan yang tak terlihat, tetapi hal nyata yang menempel di wajah sahabat kalian sendiri pun kalian tidak tahu. Bagaimana kalian bisa mengaku tahu rahasia alam semesta jika tetangga terdekat saja kalian abaikan?" Skakmat. Logika itu begitu telak menghujam jantung kesombongan mereka. Wajah-wajah para biksu itu kini bukan lagi merah karena marah, melainkan pucat karena malu. Mereka terbungkam 1000 bahasa. Ketidaktahuan mereka terhadap hal kecil telah menelanjangi kepalsuan klaim mereka tentang pengetahuan besar. Suasana hening yang mencekam itu akhirnya pecah ketika biksu tertua, sang ketua rombongan yang sedari tadi hanya dia mengamati dengan mata menyipit, melangkah maju. Aura kewibawaannya masih tersisa, meski kini sedikit retak. Ia mengenakan jubah yang lebih panjang dengan sulaman benang emas yang rumit. Ia adalah benteng terakhir, pertahanan pamungkas harga diri negeri atas angin. Biksu tua itu mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Ia menatap Abu Nawas bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan menyelidik yang dalam. "Anak muda," suaranya parau dan bergetar seperti gesekan dua batu tua. "Kau memang cerdik lidah. Kau pandai memutarbalikkan logika duniawi. Tetapi pengetahuanku bukan tentang benda fisik atau hitungan angka." Ia berhenti sejenak membiarkan efek dramatis menyebar ke seluruh ruangan. Raja Harun al-Rashid mencondongkan tubuhnya ke depan, cemas menanti serangan terakhir ini. "Aku mencari kebenaran yang melampaui kata-kata," lanjut biksu tua itu. "Pertanyaanku adalah tentang sumber dari segala kehidupan. Wahai Abu Nawas, jika kau memang wakil dari kebijaksanaan negeri ini, tunjukkan padaku, seperti apakah rupa dan bunyi dari nafas alam semesta yang sejati, nafas yang menjadi asal-muasal kejujuran murni, yang tidak bisa dipalsukan oleh lidah manusia dan melegakan segala beban dunia." Para ulama istana yang tersisa di pinggir ruangan menahan nafas. Ini adalah pertanyaan mistis. Jawaban apapun yang berupa kata-kata pasti akan disalahartikan atau dibantah oleh biksu tua itu. Jika Abu Nawas menjawab dengan puisi, akan dibilang terlalu berbunga-bunga. Jika menjawab dengan dalil, akan dibilang hanya hafalan. Abu Nawas terdiam.
Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keningnya berkerut seolah sedang berpikir sangat keras. Ia melangkah perlahan mendekati biksu tua itu, semakin dekat hingga jarak wajah mereka hanya tinggal sejengkal. Biksu tua itu tersenyum tipis, merasa sudah menang. Ia yakin Abu Nawas sedang mencari kata-kata mutiara untuk menjawabnya. Namun yang tidak diketahui sang biksu, Abu Nawas bukan sedang merangkai kata. Pagi itu, sebelum diseret paksa oleh prajurit istana, Abu Nawas sempat menyantap sisa sarapan yang berat, sepiring besar gulai kambing, lengkap dengan petai mentah dan bawang merah yang banyak, ditambah segelas susu kambing murni. Kombinasi makanan itu kini sedang bergejolak hebat di dalam perutnya, menghasilkan gas yang luar biasa padat yang sedari tadi ia tahan demi kesopanan di depan raja. Tetapi sekarang, kesopanan itu tidak lagi diperlukan. Abu Nawas menatap mata biksu tua itu lekat-lekat. Ia menarik nafas dalam-dalam, bukan ke dada, melainkan memompa udara masuk ke diafragma, mengumpulkan segenap kekuatan dari dasar lambungnya. Ia mengumpulkan seluruh gas hasil fermentasi gulai, petai, dan bawang itu, memadatkannya menjadi satu peluru udara yang siap diledakkan. Nafas alam semesta yang sejati, gumam Abu Nawas pelan seolah memberi aba-aba. Dan kemudian, hyek, buar. Sebuah suara sendawa yang maha dahsyat meledak dari mulut Abu Nawas tepat di hadapan biksu tua itu. Suaranya bukan sekedar sendawa biasa, itu adalah gemuruh guntur dari perut bumi, panjang, bergelombang, dan memiliki resonansi yang menggetarkan pilar-pilar istana. Tidak berhenti di suara, nafas alam semesta itu membawa serta aroma yang tak kalah mematikan. Bau khas petai yang menyengat bercampur dengan aroma bawang dan gulai yang sudah terproses setengah jalan langsung menampan lubang hidung sang biksu tua tanpa ampun. Itu adalah bau kejujuran biologis yang paling murni, tanpa rekayasa, tanpa kepalsuan. Biksu tua itu terbelalak wajar, matanya hampir melompat keluar. Ia tidak sempat menghindar. Angin kebenaran itu menerpa wajahnya dengan kekuatan penuh, merusak segala ketenangan meditasi yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Abu Nawas mengakhiri sendawanya dengan helaian nafas panjang yang terdengar sangat puas. Sambil mengelus perutnya, Abu Nawas bersenyum lebar pada biksu tua yang kini wajahnya berubah hijau menahan mual. Itulah dia Tuan, nafas alam semesta yang sejati, murni dari dalam, sangat alami, tidak bisa dipalsukan oleh lidah, dan sungguh sangat melegakan beban dunia saya. Ruangan itu hening sesaat, membeku dalam keterjebakan, waktu seolah berhenti ketika aroma petai mulai menyebar secara perlahan ke arah para menteri dan raja, menjadi bukti tak terbantahkan dari serangan pamungkas tersebut. Hening. Untuk sesaat yang terasa seperti keabadian, aula istana Baghdad dicekam oleh kesunyian yang ganjil. Suara gelegar sendawa itu, bunyi buor piang panjang, bergetar dan penuh resonansi, masih terasa menggantung di udara, memantul di antara pilar-pilar marmer dan langit-langit kubah yang tinggi. Itu bukanlah sembarang sendawa, itu adalah letusan vulkanik dari perut yang telah dipersiapkan dengan matang melalui kombinasi petai, bawang mentah, dan ubi rebus. Lalu datanglah aromanya. Seperti kabut tak kasat mata namun mematikan, bau menyengat khas gas pencernaan yang sehat mulai merayap naik ke hidung sang biksu tua yang berdiri tepat di depan wajah Abu Nawas. Mata biksu yang sebelumnya terpejam setengah dalam meditasi palsu itu kini membelelak lebar, seolah-olah ruhnya baru saja ditarik paksa kembali ke bumi oleh kekuatan bau tersebut. Hidungnya berkedut liar, berusaha menolak serangan udara yang brutal itu. Itu, Abu Nawas berkata dengan nada datar, sembari mengusap perutnya dengan nikmat, adalah nafas alam semesta yang paling jujur, murni, alamiah, melegakan, dan tidak dibuat-buat. Bukankah Anda bertanya tentang rupa dan bunyi nafas yang sejati? Nah, itulah dia. Tidak ada kepalsuan di dalamnya, hanya kejujuran perut. Detik berikutnya, bendungan itu jebol.
Suara tawa itu meledak bukan dari rakyat jelata, melainkan dari singgasana. Baginda Raja Harun al-Rashid yang selama berjam-jam menahan amarah dan ketegangan melihat negerinya dihina, kini kehilangan seluruh wibawa kerajaannya. Ia tertawa begitu keras hingga tubuhnya terguncang hebat, air mata mengalir deras di pipinya, dan mahkota emasnya miring ke satu sisi. Ia memukul-mukul pegangan kursi singgasananya, mencoba menarik nafas di antara derai tawa yang menyakitkan perut. Tawa sang raja menjadi pemicu bagi seisi istana, para wazir yang biasanya kaku, para panglima perang yang garang, hingga para dayang dan penjaga pintu, semuanya meledak dalam histeria massal. Suara tawa membahana, menggema ke seluruh penjuru ruangan, menenggelamkan martabat rombongan tamu dari negeri atas angin tersebut. Bahkan keledai Abu Nawas, seolah mengerti lelukon tuannya, ikut meringkik keras, "Ya, ya!" menambahkan elemen komedi surrealis dalam kekacauan itu. Di tengah badai tawa tersebut, 10 biksu jubah oranye itu berdiri mematung. Wajah mereka yang tadinya memancarkan kesombongan dingin, kini berubah warna secara drastis, dari pucat pasi menjadi merah padam menahan malu yang tak tertahankan. Biksu tertua, sang ketua yang mengklaim paling bijaksana, tampak gemetar. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah, kakinya goyah seolah lantai istana mendadak berubah menjadi lumpur hisap. Harga dirinya yang dibangun di atas pilar-pilar retorika kosong baru saja diruntuhkan oleh sekedar gas perut. Ini penghinaan, desis salah satu biksu muda dengan suara bergetar, namun suaranya tenggelam oleh tawa para menteri. Abu Nawas menatap mereka dengan senyum simpul, sama sekali tidak merasa bersalah. Ia menepuk leher keledainya dengan santai. "Penghinaan?" tanyanya retoris. Suaranya cukup lantang untuk didengar di sela-sela tawa yang mulai meredah. "Tuan-tuan yang terhormat, kalian datang ke rumah kami, menyebut kami bodoh, mempermainkan logika kami dengan teka-teki yang tidak berguna. Saya hanya memberikan jawaban yang setimpal. Jika pertanyaan kalian adalah angin kosong, maka jawabannya pun haruslah berupa angin yang sedikit berbau." Biksu tertua menatap Abu Nawas dengan pandangan nanar. Tidak ada argumen lagi yang bisa ia susun. Logika mistisnya telah dipatahkan oleh realitas biologis yang kasar namun tak terbantahkan. Ia menyadari bahwa di hadapan orang gila ini, segala bentuk kepintaran semu tidak ada gunanya. Tanpa permisi, tanpa penghormatan formal, dan tanpa sisa-sisa keanggunan yang mereka pamerkan saat datang, biksu tertua itu memutar tubuhnya, jubah oranyenya berkibar kaku saat ia berjalan cepat menuju pintu keluar. Ke-9 muridnya, yang kini tampak seperti anak ayam kehilangan induk, bergegas mengikutinya. Mereka tersandung-sandung, bahu mereka merosot, berusaha menyembunyikan wajah dari tatapan mengejek para punggawa istana. Pintu besar aula istana terbuka dan rombongan orang pintar itu pun lenyap, lari terbirit-birit membawa serta kesombongan mereka yang telah hancur lebur. Baghdad telah menang. Raja Harun al-Rashid perlahan mulai bisa menguasai dirinya, meski sisa-sisa tawa masih membuat nafasnya tersengal-sengal. Ia menyeka air mata di sudut matanya dengan sapu tangan sutra, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan penuh kekaguman dan rasa terima kasih yang mendalam. "Abu Nawas, oh Abu Nawas, kau benar-benar gila. Sungguh kau adalah manusia paling gila yang pernah kutemui. Tapi demi Tuhan, kegilaanmu lah yang menyelamatkan wajah Baghdad hari ini." Raja berdiri dari singgasananya, sebuah gestur penghormatan yang jarang ia lakukan. "Wahai bendahara," serunya lantang, "bukalah peti perbendaharaan, ambilkan 1000 keping dinar emas terbaik. Tidak, 2000, berikan kepada Abu Nawas sekarang." Para pelayan bergegas membawa kantong-kantong beludru berat yang berkelincing indah. Mereka meletakkannya di hadapan Abu Nawas. Tumpukan emas itu berkilauan, kontras dengan pakaian Abu Nawas yang lusuh dan keledainya yang dikil. Abu Nawas memandang tumpukan emas itu, lalu menatap rajanya. Tidak ada keserakahan di matanya, hanya ketenangan seorang sufi yang menyamar sebagai pelawak. Ia membungkuk sedikit, sebuah gerakan yang lebih terlihat seperti sindiran halus daripada ketundukan total. "Ampun Baginda," ucap Abu Nawas.
Hamba terima hadiah ini, bukan karena hamba butuh kemewahan, tapi agar keledai hamba bisa makan rumput impor sesekali. Dia sudah bekerja keras hari ini sebagai konsultan filosofi." Raja tertawa lagi, kali ini lebih lembut. "Ambillah Abu Nawas, kau layak mendapatkannya. Kau telah membuktikan bahwa kecerdasan ulama-ulama istanaku pun tumpul di hadapan kelicikanmu." Suasana perlahan berubah menjadi hening kembali, namun kali ini adalah keheningan penuh hormat. Para menteri dan ulama yang sebelumnya gagal, kini menunduk malu namun mengakui kehebatan si cerdik itu. Abu Nawas meraih tali kekang keledainya. Ia bersiap untuk pergi, namun langkahnya terhenti. Ia berbalik, menatap Baginda Raja dan seluruh hadirin di aula megah itu. Wajah jenakanya perlahan memudar, digantikan oleh sorot mata tajam yang memancarkan kebijaksanaan tua, sisi lain dari Abu Nawas yang sering terlupakan di balik leluconnya. "Baginda yang mulia," suara Abu Nawas mengalun tenang, meresap ke dalam hati setiap orang yang mendengar. Biksu-biksu itu datang dengan gelas yang sudah penuh. Mereka tidak datang mencari air, melainkan hanya ingin memamerkan bahwa air mereka lebih jernih. Abu Nawas mengelus janggutnya yang jarang, matanya menerawang. "Ilmu pengetahuan itu ibarat samudra tak bertepi, Baginda. Semakin dalam kita menyelam, semakin gelap dan luas ia terasa, dan semakin kita sadar betapa kecilnya diri kita. Orang yang sombong dan merasa paling tahu, sejatinya sedang tenggelam dalam kolam dangkal kesombongan mereka sendiri. Mereka mengira melihat seluruh dunia, padahal mereka hanya melihat pantulan wajah mereka sendiri di permukaan air yang keruh." Seluruh aula terpaku. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan keledai Abu Nawas pun berhenti mengunyah, seolah menghormati momen itu. Terkadang, lanjut Abu Nawas, menatap langsung ke mata Raja Harun al-Rashid, kebenaran itu justru ada pada hal-hal yang sederhana. Ia tidak selalu terbungkus dalam jubah sutra atau bahasa langit yang rumit. Kadang kebenaran itu tersembunyi pada seekor keledai yang diam, pada tawa seorang anak kecil, atau pada sebuah sendawa yang mengingatkan kita bahwa kita semua hanyalah manusia biasa yang punya perut dan hawa nafsu. Raja Harun al-Rashid tertegun. Dia merenungi kata-kata itu dalam-dalam. Di balik tindakan konyol Abu Nawas, tersimpan kritik tajam terhadap kehidupan istana yang seringkali penuh kepalsuan dan formalitas yang menjemukan. "Jangan biarkan ilmu membuat kita merasa tinggi, Baginda. Karena setinggi-tingginya burung terbang, ia pasti akan turun juga untuk mencari cacing di tanah." Setelah menyampaikan pesan menohok itu, Abu Nawas menarik tali keledainya. "Ayo kawan, saatnya pulang. Istriku pasti sudah menunggu dengan omelan yang jauh lebih menakutkan daripada 10 biksu gundul tadi." Tanpa menunggu balasan, Abu Nawas berbalik dan melangkah keluar. Sosoknya yang sederhana, dengan serban miring dan pakaian kusut, berjalan santai meninggalkan kemegahan istana. Suara tapak kaki keledainya, tuk, 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 terdengar ritmis menjauh di lantai marmer. Raja Harun al-Rashid tetap berdiri di tempatnya, memandang punggung sahabat sekaligus rakyatnya yang paling unik itu menghilang di balik pintu gerbang. Di tangannya, ia menggenggam erat sandaran tangga sana, merasakan beban kekuasaan sedikit terangkat oleh tawa dan kebijaksanaan yang baru saja ia saksikan. Emas dan permata memenuhi istananya, namun hari ini ia sadar, kekayaan terbesar Baghdad bukanlah harta bendanya, melainkan seorang pria sederhana dengan keledai bututnya yang berani menertawakan dunia. Matahari sore menyelinap masuk melalui celah jendela istana, menyinari debu-debu yang beterbangan, sisa dari keributan hari itu. Baghdad kembali damai, namun dengan sebuah pelajaran baru yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang bagaimana kesombongan runtuh, bukan oleh pedang, melainkan oleh kecerdikan dan sebuah sendawa kemenangan.